semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alfinsphere Official Channel. Nah, kali ini kita masih akan tetap membahas tentang program kehamilan ya sisters ya. Kalau misalkan episode sebelumnya kita membahas tentang mitos apa saja sih yang berkaitan dengan program hamil, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa saja urutan yang harus dilakukan dalam masa program kehamilan. Nah, kalau misalkan kalian seorang pejuang 2 garis, ada baiknya kalian harus mengetahui urutan pemeriksaan apa saja yang diperlukan untuk program hamil dan apa saja yang paling penting untuk dipersiapkan selama masa program kehamilan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini supaya tetap bisa berkembang. Terima kasih. Oke, bagi pejuang garis 2, mungkin kata-kata program hamil sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Akan tetapi, dewasa ini banyak berseliweran sekali kata-kata yang menggunakan program hamil. Misalkan, program hamil menggunakan kacang hijau, program hamil menggunakan obat herbal A, B, C, D yang bisa diklaim mempercepat kehamilan. Tapi sebetulnya, program hamil seperti itu tidaklah dianjurkan. Program hamil yang dianjurkan adalah melalui berbagai tahap pemeriksaan dan juga tahap tindakan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter yang menangani proses program kehamilan. Di sini yang berperan penting tentunya dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, yuk kita bahas apa saja sih pemeriksaan yang harus dilalui oleh setiap pasangan pejuang 2 garis? Oke. Tahapan pemeriksaan pertama yang harus dilakukan seorang perempuan ketika melakukan program kehamilan. Yang pertama adalah USG atau ultrasonografi. Dalam hal ini bisa dilakukan secara abdomen ataupun transvaginal. Abdomen itu USG yang melalui perut, sementara transvaginal yang dimasukkan ke dalam serviks. Nah, untuk apa sih gunanya USG ini? USG atau ultrasonografi itu berfungsi untuk melihat kondisi rahim seperti saluran telur, indung telur, sel telur, rahim, dan mendeteksi adanya kelainan organisme di dalam rahim seperti endometriosis, mioma, ataupun kista. Yang kedua adalah hysterosalpingografi atau HSG. Hysterosalpingografi ini berfungsi untuk melihat kondisi saluran tuba falopi atau sebuah pipa yang menjadi penghubung antara sel telur dan sperma ketika masa fertilisasi tiba dan juga sebagai tempat di mana fertilisasi itu terjadi. Nah, hysterosalpingografi ini berfungsi untuk melihat apakah ada sumbatan atau perlengketan dalam saluran tuba falopi. Pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini bisa menggunakan tes urin atau tes darah. Tes laboratorium ini bertujuan untuk menilai kondisi hormonal yang berpengaruh terhadap kesuburan perempuan. Nah, hormon apa saja yang bisa diperiksa melalui cek darah atau tes laboratorium ini? Banyak sekali ya teman-teman. Ada LH, ada AMH, FSH, tiroid, estradiol, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemeriksaannya bisa dikonsultasikan dengan dokter yang menangani. Selanjutnya ada pemeriksaan riwayat kesehatan. Pemeriksaan riwayat kesehatan ini meliputi pemeriksaan riwayat kesehatan yang harus dilakukan sebelum menikah atau premarital check-up. Nah, premarital check-up atau pemeriksaan riwayat kesehatan sebelum menikah ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan genetika ataupun adanya riwayat-riwayat kesehatan tertentu yang bisa mengganggu jalannya proses program kehamilan ataupun kehamilan itu sendiri. Jadi, disarankan untuk pasangan yang memang belum menikah atau dalam masa persiapan untuk memulai program kehamilan, silakan untuk mengecek riwayat kesehatan secara menyeluruh.
Oke, itu tadi pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi, program kehamilan bukan hanya harus dijalankan oleh salah satu pihak, melainkan oleh kedua pihak. Nah, kalau tadi kita sudah membahas untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh perempuan atau istri, mari kita membahas tentang pemeriksaan apa saja sih yang harus dilakukan oleh suami sebelum melakukan program kehamilan. Oke, pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh suami atau laki-laki ketika memulai proses program kehamilan, yang pertama ada tes urin atau urinalisis. Tes urin ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kemungkinan infeksi yang bisa mengganggu jalannya program kehamilan atau bisa mengganggu terhadap kualitas sperma. Di pemeriksaan selanjutnya ada analisa sperma. Nah, analisa sperma ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan dalam sperma. Kelainan apa saja? Misalnya kelainan bentuk, kelainan jumlah, atau kelainan gerak. Nah, itu dia tadi urutan pemeriksaan dasar apa saja yang harus dilalui sebelum melakukan program kehamilan. Nah, setelah semuanya diperiksa dan diperoleh hasilnya, baik dari istri maupun dari suami, maka ada baiknya untuk dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter yang menangani untuk menentukan program hamil seperti apa yang cocok dijalani setiap pasangan dan pengobatan seperti apa yang harus dilakukan apabila terdeteksi kelainan-kelainan tertentu. Tapi yang mesti diingat adalah program kehamilan antara pasangan A dan pasangan B itu tidak akan sama persis. Maka dari itu, penting untuk setiap pasangan berkonsultasi dengan dokter yang menangani dan tidak membanding-bandingkan diri dengan pasangan lainnya. Oke semuanya, itu tadi bahasan mengenai beberapa pemeriksaan dasar yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum melakukan program kehamilan. Nah, apakah ada pemeriksaan dasar lain yang terlewati dan sister tahu? Nah, kalau misalkan ada masukan atau ada yang tertinggal, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk tetap share, like, komen, dan subscribe di video ini supaya channel ini tetap berkembang. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis 2.